Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari ambil waktu sejenak, kita akan memuji Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita akan memulai ibadah hari Minggu secara online. Maka semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Aku puji Juru Selamat, kasih-Nya lekat erat. Aku puji Juru Selamat, kasih-Nya lekat erat. Tuhan telah selamatkan aku, agar jadi alatku. Hanya Allah, oh Tuhanku, namun dengan kuasa-Mu Tuhan dapat menggunakan tiap hari, tiap jam. Hanya alat, hanya Allah limpah berkat bagi hati yang haus, mewartakan kabar selamat hingga masuk kasih-Ku. Hanya alat, oh Tuhan, oh Tuhanku, namun dengan kuasa-Mu Tuhan dapat menggunakan tiap hari, tiap jam. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk ada sampai hari ini. Kami tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Kami bersyukur juga Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kami. Sekalipun kami di rumah masing-masing, tetapi kami diberikan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhanlah yang memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah, Tuhan juga memberkati mereka. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Allah Anak yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing kita terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersama dengan semua orang percaya, gereja Tuhan, mari bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan kita boleh mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yang berada di rumah, mari kembali kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat tempat kudusnya, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tetap memuji Tuhan. Yang di rumah saya undang bangkit berdiri. Kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, nyanyi, mari serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan
kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Baik, jemaat yang di rumah silakan duduk kembali. Saya undang kita semua membuka Mazmur 17. Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur 17 kita akan bacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu yang berada di rumah boleh mengikutinya. Saya akan membacakan Mazmur ini. Diburu dengan tak bersalah, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, mataku kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontakan. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan tak terselami, jalan-Mu tak terselami
geber setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Musik terus dimainkan, singer boleh menyanyikan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah secara online, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur di dalam hati semua Bapak Ibu Saudara, merenungkan setiap pertolongan Tuhan, merenungkan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang Dia nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih. Tentunya kami tidak dapat menyelami setiap pikiran Tuhan, sebab apa yang di pikiran kami bukanlah pikiran Tuhan, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu pada pagi hari ini, dengan datang dengan segala kerendahan hati kami kepada Engkau, kami meyakini bahwa kami datang kepada Tuhan yang benar, kepada Allah kami yang ajaib, yang perkasa, yang luar biasa. Maka di pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat syukur tidak putus-putusnya kepada Engkau, sebab kehidupan kami, keadaan kami hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap yang Tuhan rencanakan bagi kami adalah rancangan-rancangan yang ajaib, rancangan-rancangan yang indah, yang penuh damai sejahtera. Maka kami menyadari Tuhan, benar ada tantangan, benar ada pergumulan setiap hari yang kami temui, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa di balik semua itu kami percaya Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Maka doa kami ya Tuhan, sembah kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat untuk dapat melewati semua problem-problem di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan keajaiban-keajaiban. Maka satu hal yang kami rindukan kepada Engkau Tuhan, taruhlah hati kami selalu melekat kepada Engkau Tuhan. Taruhlah hati kami selalu berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Maka terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasa
rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami setiap waktu. Maka saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Maka berkatilah kami. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Maka saat ini semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, inilah kami. Kami meyakini bahwa firman-Mu tidak berubah. Kamilah yang sering berubah menaati firman-Mu. Kamilah yang sering berubah menaati segala apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan diri kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua, berikanlah pengertian kepada kami, supaya kami boleh diubahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan di rumah. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu juga di rumah sedang mengikuti ibadah ini, dan saya percaya Bapak Ibu juga punya kerinduan yang besar untuk terus beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama merenungkan teks firman Tuhan ini. Kalau kita memahami konteks yang terjadi pada waktu itu adalah ketika teks ini disampaikan, sebenarnya penulis bukanlah berada dalam zona yang senang-senang saja. Penulis yaitu Yeremia sendiri berada dalam ungkapan kepedihan hati yang mendalam atas kehancuran Yerusalem. Bapak Ibu tahu bahwa Yerusalem dianggap sebagai kota yang hebat, kota yang luar biasa, kota yang tidak ada menandinginya, dianggap sebagai kota yang dikagumi oleh banyak bangsa-bangsa. Tetapi di sini bagaimana Yeremia meratapi bagaimana hancurnya kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu bagaimana konteks pada waktu itu, bahwa Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Yehuda yang tidak lagi menaat firman Tuhan. Kota mereka yang besar itu dihancurkan, bahkan juga tembok-tembok yang dianggap sebagai kekuatan mereka dihancurkan. Kemudian juga bait Allah juga dihancurkan. Dan itu adalah hal yang membuat Yeremia sebagai hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu merasa sedih. Bapak Ibu, sesuai dengan nama kitab Ratapan ini, berisi nyanyian duka bagi pendengar dan juga yang menyampaikan. Yang diratapi pada waktu itu adalah kehancuran kota. Ya, kalau Bapak Ibu tahu bahwa bagaimana waktu itu semua orang-orang yang tinggal di dalam bangsa Yehuda dibawa kepada satu pembuangan di Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada orang yang berbuat dosa. Kita melihat di sini, secara pribadi, situasi ini sangat berat bagi Yeremia sebagai hamba Tuhan.
Bertahun-tahun Yeremia memberitakan kebenaran Allah. Bertahun-tahun Yeremia menyampaikan firman Tuhan, tetapi mereka justru menolak, tidak menerima semua itu. Dan saya pikir Yeremia merasa bahwa dia tidak berhasil dalam pelayanannya. Tapi secara bahwa dia adalah bagian dari bangsa itu juga, tentu dia merasa namanya sedih. Dia merasa tertekan melihat bangsa-bangsa diambil, melihat orang-orang yang pada waktu itu dianggap sebagai orang yang dilindungi oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk dalam satu pembuangan, yaitu masuk dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melenyaplah kebesaran yaitu bangsa Yehuda. Lenyaplah semua apa yang mereka anggap bahwa mereka adalah bangsa yang besar. Tetapi pada satu titik Tuhan langsung menghancurkan mereka. Dan inilah yang mereka rasakan pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam teks ini, di dalam pasal yang ke-20, di sana Yeremia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yeremia sebagai hamba Tuhan tidak hanya bersantai-santai saja, tetapi dia melihat bahwa itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dia merasa tertekan, dia merasa takut, dia merasa sedih, dia merasa bahwa semua adalah cobaan yang begitu berat yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga merenungkannya dan membaca di dalam satu bagian firman Tuhan, Yeremia 25 ayat 11, di sana bagaimana Tuhan berkata bahwa 70 tahun mereka akan diizinkan masuk dalam satu pembuangan. Bukan waktu yang sangat sedikit, bukanlah waktu yang sebentar saja, tetapi ini berbicara tentang tahun yang cukup lama, 70 tahun. Bagaimana jika hal ini dihadapi oleh Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Tuhan izinkan semua itu terjadi. Bagaimana jika Tuhan berkata, saya akan mengizinkan 70 tahun corona ini merajalela di dalam bangsa Indonesia? Apakah Bapak Ibu tetap berharap kepada Tuhan? Ataukah Bapak Ibu akan terlarut dalam kesedihan? Atau Bapak Ibu bahkan menganggap bahwa Tuhan tidak adil? Kita tidak kuat menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu Yeremia lakukan? 70 tahun adalah waktu yang cukup panjang. 70 tahun adalah waktu yang tidak sedikit. 70 tahun bukanlah waktu yang sebentar, tetapi bicara tentang waktu yang cukup lama. Tapi bagaimana sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercaya Tuhan menghadapi kenyataan itu? Dia juga adalah manusia biasa. Dia bukanlah malaikat Tuhan. Apa yang perlu Yeremia hadapi? Apa yang perlu Yeremia harus lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi mungkin sulit untuk dihadapi, kondisi sulit untuk diubah, tapi ada satu hal yang bisa diubah. Sekali lagi saya katakan, situasi mungkin sulit untuk diubah, tetapi ada satu hal yang bisa diubah, yaitu adalah cara pandang terhadap keadaan ini. Bapak Ibu, ada hal yang bisa kita ubah, yaitu adalah cara pandang melihat masalah itu. Saudara dan saya tidak bisa mengubah keadaan untuk menjadi baik dalam waktu sekejap. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Ubahlah cara pandang ketika melihat masalah itu. Satu masalah bisa dilihat dalam kacamata yang berbeda. Dan itu membawa kita untuk mengerti, memahami arti hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ke-20. Di sana kita baca bersama-sama. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yeremia berada dalam zona begitu tertekan. Jiwaku benar-benar tertekan, berarti Yeremia selama ini hidupnya diisi oleh masalah itu, dikuasai oleh masalah itu. Dia benar-benar tertekan ketika menghadapi persoalan itu. Dan ini pengakuannya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga adalah manusia biasa. Ketika kita menghadapi masalah, kita pasti akan merasa tertekan. Sama dengan keadaan mungkin saat ini juga kita yang ada di rumah, yang mendengarkan
firman Tuhan ini dan juga membaca firman Tuhan ini, mungkin merasa tertekan ketika menghadapi hidup ini. Sulit untuk dijalani. Sama dengan Yeremia. Tetapi kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-21, ya, kita baca, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kuperhatikan, ya, ini di dalam bahasa Ibrani mengandung arti ku kembalikan, ya, dikembalikan ke dalam hati, ya. Kalau dalam versi Inggrisnya itu dimaksudkan di dalam hati atau di dalam pikiran. Berarti jika diterjemahkan di dalam Septuaginta, berarti ayat yang ke-21a ini berkata bahwa hal inilah aku kembalikan ke dalam hati. Ungkapan ini menyiaratkan bahwa ternyata selama ini memang benar bahwa Yeremia mengisi hatinya, hidupnya dengan persoalan. Dia telah melihat sendiri kenyataan hidup yang terjadi. Dia tahu di lapangan, dia melihat bahwa orang-orang di dalam bangsanya diambil dan dibawa ke dalam satu pembuangan. Dia melihat sendiri bahwa semua harta kekayaan, kota yang besar diambil. Dan itu yang dirasakan oleh Yeremia. Tetapi di bagian ini, hal ini akan kembalikan ke dalam hatiku. Berarti Yeremia mengambil satu keputusan. Kalau dulu saya memikirkan tentang hal-hal, tentang masalah, tapi hari ini saya mau berubah. Saya mau mengisi hatiku dengan kebenaran ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ia memutuskan untuk mengisi hatinya dengan kebenaran ilahi. Kebenaran ini sempat terlupakan selama ini. Dia berfokus kepada masalah, namun sekarang dikembalikan ke dalam hatinya. Dia mau supaya hidupnya memikirkan tentang kebenaran Allah, tidak lagi memikirkan tentang masalah itu. Bapak Ibu di rumah, apakah Bapak Ibu sedang memikirkan tentang keadaan yang dihadapi? Apakah Bapak Ibu memikirkan tentang ekonomi keluarga? Apakah Bapak Ibu memikirkan tentang banyaknya beban hidup? Apakah Bapak Ibu memikirkan tentang masalah keluarga? Ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Tetapi Yeremia berkata, hal ini akan kukembalikan ke dalam hatiku. Aku melupakan semua yang ada di belakangku, melupakan semua persoalan. Tapi hari ini saya mengisinya dengan kebenaran ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat perubahan cara pandang terjadi, suasana hati Yeremia berubah. Ia tidak lagi tertekan, tetapi sekarang ia berani berharap. Bapak Ibu, di sini kita belajar untuk hidup berharap kepada Tuhan. Di dalam tekanan hidup kita tetap berharap. Bukan hanya ini saja yang dialami oleh Yeremia. Tidak hanya akan berharap, tetapi ia memiliki pengharapan yang bersifat pasti. Tidak hanya sementara, tetapi dia bilang, aku akan mengembalikan ke dalam hatiku. Berarti dia berpikir tentang hal yang pasti, tentang kebenaran ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu mengapa kita tetap berharap? Mengapa kita disuruh untuk berharap padahal kondisi sedang sulit? Ya, kenapa Yeremia justru kembali berharap kepada Tuhan padahal kondisinya tidak dalam suasana senang? Poin yang pertama yang kita pelajari di sini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dulu Yeremia penuh dengan kesedihan, tertekan, tetapi sekarang dia berani berkata bahwa di dalam ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehancuran Yerusalem dan Bait Allah serta pembuangan ke Babel bukanlah sesuatu yang terburuk yang bisa dipikirkan oleh bangsa Yehuda. Tuhan bisa saja menghukum mereka lebih daripada itu. Tuhan bisa saja menarik kembali kepada mereka bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan bisa saja memilih bangsa yang lain. Tuhan bisa saja melenyapkan mereka semua karena dosa-dosa mereka. Tapi Tuhan memberikan banyak alasan
untuk mereka tetap hidup. Bukankah kita seringkali mengeluh? Kita seringkali membandingkan keadaan kita dengan keadaan yang ideal? Atau justru kita sering membandingkan keadaan kita dengan orang lain yang hidupnya lebih baik daripada kita? Kita lupa merenungkan ya, keadaan kita bisa saja lebih buruk daripada itu, daripada sekarang yang kita alami. Tapi Tuhan memberikan banyak alasan untuk tetap kita hidup sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam bagian ini, khususnya di ayat yang ke-22 sampai 23, Yeremia menggunakan 3 kata penting ya, yaitu kasih setia, rahmat, dan kesetiaannya. Ya, semua kata ini merujuk pada kebaikan Allah ya, walaupun aspek yang ditekankan mungkin agak sedikit berbeda ya. Kata kasih setia itu diterjemahkan menggunakan kata keset ya. Biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah atas perjanjiannya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Kemudian yang kedua adalah kata rahmat, yaitu diterjemahkan dengan kata rahamim ya. Dapat diidentik dengan belas kasihan atas orang berdosa atau orang yang menderita. Kemudian yang ketiga itu adalah kesetiaan ya, digunakan kata emunah, lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan dalam melakukan segala sesuatu ya. Makna di balik kata emunah ini cenderung lebih luas daripada kata keset. Tapi melalui penggunaan 3 kata ini ya, Yeremia berniat untuk menegaskan keutamaan Allah ya. Kasih setia Allah menjamin kehidupan setiap kita ya. Kasih Allah begitu bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Kalau kita melihat lagi rahmatnya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa, tapi Tuhan memberikan pengampunan ya. Kesetiaan Allah merupakan kekuatan untuk tetap menyandarkan hidup kita dalam keadaan yang tergoncang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan ilahi ya tidak hanya terjadi pada saat tertentu, tetapi di sini dikatakan terus menerus, berarti sesuatu yang tanpa ada batasnya. Sekalipun kita berubah tapi Allah tidak berubah, sekalipun kita meninggalkan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kita harus tahu pasti. Maka di sini dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak dan Ibu boleh berkesudahan kasih kepada Tuhan. Boleh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini kita baca tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Berarti Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dalam kondisi dan masa-masa yang sulit yang kita hadapi, kita sering mengeluh dan kita sering menyalahkan Allah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari bagian ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini bahwa terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi ya. Setiap pagi Tuhan memberikan sesuatu ya, kejutan bagi kehidupan kita. Kita bangun pagi, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk kita hidup, dan kita yakin bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua adalah Allah adalah bagian kita. Kita coba melihat di dalam ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-24 sama-sama menggunakan kata tentang pengharapan ya. Keduanya sama-sama menyentuh bagian terdalam dari kehidupan manusia ya, yaitu hati dan jiwa ya. Kalau di dalam ayat 21 itu menyentuh bagian hati, kemudian juga ayat yang ke-24 itu menyentuh bagian jiwa ya. Ungkapan kata jiwa ya yang ada di dalam ayat yang ke-24 ini dapat dipahami sebagai sebuah pembicaraan dengan diri sendiri ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan NIV ya, menangkap maksud ini dengan baik. Di sana dikatakan, aku berkata kepada diriku dengan terus menerus mengingat diri sendiri bahwa Tuhan adalah bagian kita ya. Kita akan selalu dimampukan untuk terus berharap.
Berarti dia mengingatkan dirinya bahwa Tuhan adalah bagiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata bagian itu seringkali muncul itu untuk pembagian tanah, harta atau barang yang lainnya melalui warisan atau melalui undian. Tapi intinya di sini kita lihat bahwa apa yang dibagikan merupakan milik seseorang sesuai dengan pembagian tersebut. Seseorang tidak perlu merisaukan bagian orang lain, ya. Dia tidak perlu mengingini apa yang bukan menjadi miliknya. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, dia sedang membedakan ya antara Tuhan dengan pemberiannya. Memang Yeremia pada waktu itu kehilangan semuanya, harta benda kehilangan semuanya karena dijara oleh bangsa-bangsa Babel. Tetapi di sini dia katakan Tuhan adalah bagianku. Dia mengatakan bahwa Tuhan lebih besar daripada harta kekayaan yang saya punya. Semua boleh hilang lenyap, tapi saya tidak boleh kehilangan Tuhan. Adakah kita di sini mengutamakan Tuhan daripada harta? Harta tentu perlu. Kita butuh uang, kita butuh harta. Tapi bukan berarti itu segala-galanya bagi kehidupan kita. Makanya Yeremia dikatakan di sini, Tuhan adalah bagianku. Dia sedang mengatakan bahwa Tuhan lebih utama daripada harta. Semua boleh hilang lenyap, tapi Tuhanlah adalah yang utama dalam diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melebihi segalanya. Apa yang menjadi bagian kita di dalam dunia ini, semua itu hanya bersifat sementara. Tetapi ada satu hal yang tetap ada bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka berharaplah kepada Tuhan supaya kita tetap berada dalam naungannya. Kita boleh kehilangan segalanya, tetapi kita tidak boleh kehilangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan adalah bagian Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kekurangan dalam keluarga. Apakah Bapak Ibu mengatakan bahwa harta lebih penting, dan saking harta lebih penting, kita semua meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu di rumah meninggalkan Tuhan, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau datang kepada Tuhan, tidak lagi mau berdoa, semua dilupakan. Sekarang fokus kepada harta. Semua itu sifat sementara, tapi di dalam Tuhan bersifat untuk kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah pribadi yang tetap ada, ya, tidak digantikan oleh yang lain. Sekalipun Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, Dia tetap ada untuk Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu tidak pernah mengingatnya lagi, bahkan melupakannya, Dia tetap bersama dengan Bapak Ibu. Dia tetap bertanggung jawab untuk hidup Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yeremia menuliskan teks ini, ratapan ini, memang dia tidak punya segalanya. Tapi dia tetap mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah bagianku, Engkaulah segalanya, dan tidak ada yang menggantikan Engkau dari hidupku. Apakah dalam kondisi seperti ini kita mengatakan bahwa Tuhan, Engkau segalanya? Renungkan itu di dalam hati Bapak Ibu. Kemudian bagian yang berikutnya, bagian yang ketiga. Tuhan itu baik kepada siapa saja yang terus berharap. Kita coba baca ayat yang ke-25. Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan itu tidak menolak kepada siapa saja yang berharap kepadanya. Ia selalu datang dan siap mendengar siapa yang terus berharap. Apakah kita mau berharap kepada Tuhan? Tuhan baik kepada siapa yang berharap. Tuhan tidak pernah menolak orang yang berharap. Dia menerima, maka kita tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun dimulai dengan ratapan, ya, di balik itu ada pengharapan yang dipulihkan oleh Tuhan, ya. Ada janji pemulihan yang Tuhan berikan. Sekalipun waktu sangat cukup lama, 70 tahun, mereka harus dibuang ke Babel. Apakah Tuhan tidak mengasihi bangsanya? Tuhan tetap bertanggung jawab, memberikan perlindungan sekalipun mereka di negeri orang, mereka harus dijajah. Tuhan tetap bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga saat ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami masalah dalam kehidupan kita? Terus berharap di hadapan Tuhan, ya. Hidup ini memang kadangkala sukar, ya. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah habis, ya.
Karena itu bertahanlah dengan tenang dan aman. Ia memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Kalau kita terus berharap kepada Tuhan, semua tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan adalah setia. Ia tidak pernah mengecewakan kita. Asalkan kita tetap mencari Dia dan terus berharap kepadanya. Jika saat ini saudara dan saya berada dalam kondisi seperti yang dialami oleh Yeremia atau juga bangsa Yehuda, mari kita terus berharap di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu terus berharap. Saya undang pemain musik untuk bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Marilah kita terus berharap di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang di rumah, mungkin Bapak Ibu dalam kondisi yang berada dalam titik terendah, ya. Mari kita terus berharap. Berharap kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah menutup telinga, menutup mata kepada setiap orang yang terus berharap kepadanya. Penyertaannya begitu sempurna bagi kehidupan kita. Mari kita katakan, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami untuk terus berharap di dalam kondisi yang sulit, beban yang berat yang kami alami. Ajari kami mengerti, memahami bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang di rumah mungkin dalam kesusahan, dalam keadaan dan masa-masa yang sulit yang sedang dihadapi. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, memberikan kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan. Tuhan menolong kami supaya kami mampu memahami, mengerti di tengah kondisi kami yang sedang dialami ini. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Ajari kami untuk terus berharap sekalipun di dalam kondisi dan masa yang sulit. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Untuk kita semua, Bapak Ibu yang berada di rumah, bagaimana seorang Yeremia boleh tetap berkomitmen untuk tetap memilih Tuhan adalah bagian dalam hidupnya. Maka tentunya itu menjadi bagian untuk kita semua. Maka biarlah Tuhan memberkati hamba-Nya dalam rencana-rencana pelayanan ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan. Bapak Ibu yang di rumah boleh menyiapkannya. Kita menyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory,
bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menyertai dan menolong kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan kekuatan, kesehatan, bahkan makan minum kami yang Tuhan cukupkan hari demi hari. Kami berterima kasih untuk semuanya yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh beribadah hari ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Maka pada saat ini kami menaikkan setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap doa kami. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di gereja GMI, baik itu yang ada di gereja Bantar Gebang, yang ada juga di Korintus ini. Hamba-Mu Pendeta Sardin, Ibu dan anak-anak. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pendeta Song, Ibu dan anak-anak. Begitu juga hamba-Mu Pak Budi, Ibu dan semua anak-anak. Begitu juga Kak Ando, bahkan juga untuk hamba-Mu Pak John dan Ibu. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi dan menolong mereka semua di dalam pelayanan yang Tuhan berikan bagi mereka, di dalam mengembalakan setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami. Terima kasih oleh karena Tuhan mempercayakan mereka boleh melayani Tuhan dalam tiap minggu dalam pelayanan musik, terlibat di dalam bermain musik. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Setiap jerih lelah mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengembalikan, Tuhan yang menolong mereka dan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, keadaan dunia ini bukan semakin baik. Berita yang kami dengarkan bahwa jumlah orang yang terpapar COVID semakin meningkat. Tapi kami percaya Tuhan, di tengah situasi yang seperti ini, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa Tuhan selalu ada dan menolong kami Tuhan. Maka teguhkan dan yakinkan, kuatkan hati kami, untuk kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mungkin ini, tengah situasi yang tidak ada pengharapan ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang menolong kami semua. Karena itu bersama kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden, untuk para menteri, untuk setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah sebagai penasehat dan mengambil kebijakan dalam untuk setiap keputusan yang harus diambil dalam penanganan COVID ini. Kami berdoa Tuhan mengurapi mereka semuanya. Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk setiap para menteri, untuk Pak Presiden dalam mengambil setiap keputusan, sehingga setiap apapun yang diberlakukan di tengah-tengah keadaan seperti ini, semuanya datang daripada Tuhan.
Kami memberkati pemerintah kami ini Tuhan, dari mulai presiden, gubernur, daerah tingkat 2, bahkan juga kecamatan, bahkan desa, bahkan sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah RT dan RW. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Tempat di mana kami tinggal, kami berdoa Tuhan berkati, supaya lingkungan di mana kami berada, kesejahteraan Tuhan juga berikan di lingkungan kami berada Tuhan. Tuhan memberkati lingkungan sekitar kami, dijauhkan Tuhan dari segala virus COVID Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya blessing Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan turun untuk bangsa kami ini Tuhan. Ada banyak orang yang berteriak memohon belas kasih-Mu Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan saat ini. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi di tengah situasi ini kami berdoa, Tuhan biarlah kasih karunia-Mu memberkati mereka, melawat mereka, menolong mereka. Di tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu kepada setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami juga, kuatkan mereka Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang saat ini harus belajar secara daring. Ada kejenuhan yang mereka rasakan, tapi kami berdoa Tuhan berikan tetap semangat dan kekuatan bagi mereka untuk tetap setia belajar di rumah. Orang tua yang mendampingi Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan ketekunan dan kesetiaan di dalam menolong setiap anak-anak belajar. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang kuliah, Tuhan juga memberkati mereka. Walaupun kuliah secara online, tetapi tetap Tuhan berikan semangat bagi mereka untuk tetap terus belajar secara online. Kami berdoa Tuhan setiap yang mereka butuhkan dalam setiap biaya sekolah, setiap yang mereka butuhkan untuk dalam biaya kuliah mereka, kami berdoa kiranya Tuhan sumber berkat itu memberkati setiap orang tua untuk bisa membiayai setiap sekolah dan perkuliahan daripada anak-anak kami. Biarlah mereka juga dengan hati yang penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, melaksanakan kewajiban mereka untuk belajar sungguh-sungguh, menjadi seorang murid, seorang pelajar yang bertanggung jawab di tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap orang tua, Tuhan berkati mereka. Apapun dari setiap jemaat ini, dalam setiap profesi, pekerjaan, tanggung jawab mereka, usaha mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan ketekunan dan kesetiaan. Di tengah situasi yang seperti ini, biarlah setiap jemaat-Mu hanya terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan selalu, supaya dalam situasi apapun pada lingkungan di sekitar kami, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami hari-hari. Kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, boleh dipakai untuk pelayanan di gereja ini, memberkati pelayanan ini dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pada pagi hari ini bersama-sama kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih yang berada di rumah, mari kita mengakhiri ibadah minggu hari ini. Yang di rumah saya undang semua bangkit berdiri. Kita mengakhiri dengan satu pujian bagi Tuhan. Di hidupku ada sobat yang setia.
sobat yang setia, yang senantiasa berjalan serta masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamat. Ku tak cemaskan, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang Bapak Ibu yang di rumah, kita akan bersama-sama masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan menolong kami supaya hati kami terus terpaut kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam nama Tuhan Yesus kami terus memperoleh kemenangan di tengah-tengah kondisi dan masa-masa yang sulit kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Bapak Ibu yang di rumah boleh angkat tangannya dan kita akan masuk dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. 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 Kita bersaat teduh. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.